Nama Erlinda Eratul Amiyah Syedriana, Tetalan Sunnah 18 Februari 2005, alamat Desa Bidang-Bidang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb, nomor HP boleh dicatat bila perlu. Riwayat pendidikan RA Al-Huda 2009 sampai 2010, MI Miftahul Huda 2010 sampai 2016, MTS Al-Munawwarah 2016 sampai 2019, MA Al-Munawwarah 2019 sampai 2022. S1 dalam proses Distin Akidah Usmani, pengalaman organisasi bendahara TBS MTS Al-Munawwarah tahun 2018 sampai 2019, sekretaris PK Ibnu MA Al-Munawwarah tahun 2021 sampai 2022, ketua PAJ Ibnu Batu Putih tahun 2023 sampai 2025, koordinator seni budaya dan olahraga PJ Ibnu Sumeneb 2024 sampai 2026, anggota Biro Jurnal Info UKM Asmika Stin 2024 sampai 2025. Kepada moderator kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan kan ya teman-teman? Belum. Sudah siap untuk mengikuti acara seminar beasiswa pada pagi hari ini? Sebelumnya saya ingin melihat dulu semangat teman-teman sekalian. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian bilang pagi ya. Dan ketika saya bilang selamat pagi yang ketiga kalinya, maka kalian jawab pagi, pagi, pagi. Boleh dicoba? Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Yang terhormat pendiri Yayasan Akidah Usmani, yang terhormat Rektor Stin Akidah Usmani beserta jajarannya, yang kami hormati Wakatiga Bidang Mahasiswa Asik Akidah Usmani, yang kami hormati Ketua BEM Stin Akidah Usmani beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Heliatul Manifah, SPD, MPD,
Alamat Desa Batas, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumedang. Nomor HP boleh dicatat ya. 085 934 527 650. Riwayat pendidikan: Sarjana Pendidikan S1 Universitas Wiraraja Madura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam, dari tahun 2012 sampai 2016. Master of Education S2 di Monash University, Australia, Faculty of Education, dari 2019 sampai 2021. Pengalaman organisasi: Koordinator Subbidang Pengembangan Pendidikan, Bahasa dan Studi Lanjut Mata Berdayaktif, periode 2023-2024. Pengurus FIIS Monash Indonesian Islamic Society, periode 2022-2021. Pengurus Kapusdam Nadatul Ulama Sunnah tahun 2016. Ketua DNF FKIP Universitas Wiraraja, periode 2015-2016. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Wiraraja, periode 2014-2015. Pengurus Lembaga Peros Mahasiswa Universitas Wiraraja, periode 2013-2015. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing bersama Ibu Lia selaku narasumber pada kegiatan kali ini tentang beasiswa LPDP. Sebelumnya, apa teman-teman sudah tahu apa itu beasiswa LPDP? Belum. Kita simak langsung dari ibu kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Hediatul Makrubah, SPD MED. Kepada jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang tahu Menteri Keuangan? Menteri Keuangan Republik Indonesia? Tahu? Nggak ada? Coba di googling. Coba. Masa nggak tahu Menteri Kementerian Keuangan yang pegang uangnya negara? Sri Mulyani. Betul. Sri Mulyani. Jadi di bawah naungan Kementerian Keuangan. Akan tetapi dari mana uangnya diambil? Uangnya itu diambil dari APBN. Jadi istilahnya itu di APBN itu 20%-nya kan untuk dana pendidikan. Nah, dana pendidikan di sini dijadikan, jadi kan tiap tahun itu kan ada alokasi khusus gitu ya untuk dana pendidikan sebanyak 20%. Nah, dana LPDP untuk membiayai mahasiswa Indonesia yang mau kuliah di luar negeri itu diambil dari dana itu. Namanya dana abadi. Jadi dana abadi yang memang khusus untuk membiayai putra-putri Indonesia yang dia bisa diterima baik di universitas dalam negeri juga bisa, universitas dalam negeri atau universitas luar negeri. Jadi diambilnya dari dana itu. LPDP itu adalah singkatannya adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi kalau sambil tunggu. Jadi LPDP di sini dia memang ada lembaganya khusus, namanya lembaga LPDP. Jadi yang mengelola dana beasiswa. Nah, beasiswa LPDP ini sangat banyak ya teman-teman. Beasiswanya itu sangat banyak. Kemudian beasiswanya itu diperuntukkan untuk mereka yang mau kuliah di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kebetulan yang saya ambil mekanisme beasiswa LPDP untuk luar negeri yang LN pada waktu itu. Nah, tapi perjalanannya tidak semudah itu. Tidak semudah itu kan Busuk. Jadi perjalanannya itu panjang ya teman-teman, perjalanannya panjang. Sempat ditolak juga di 2017 itu saya sudah apply, sudah daftar LPDP, tapi pada waktu itu saya gagal di tahap wawancara. Karena kan ada beberapa tahapan, nanti saya jelaskan lebih detail di situ. Ada beberapa tahapan, tapi saya di tahap terakhir, di tahap wawancara itu gagal. Akhirnya saya nunggu lagi, tapi menunggunya itu tidak hanya diam. Saya ikut beasiswa jalur lain, tidak hanya beasiswa di LPDP. Saya juga pernah ikut beasiswa yang langsung dari pemerintah Australia. Karena kebetulan kampus impian saya waktu itu memang kampus Monash University di Australia. Jadi saya ikut AAS namanya. AAS itu kepanjangan dari Australian Award Scholarship. Jadi memang khusus dari pemerintah Indonesia, pemerintah Australia untuk mereka yang mau kuliah di sana. Jadi kalau di luar negeri itu seperti itu, mereka berlomba-lomba menawarkan beasiswa untuk semua orang yang ada di dunia untuk kuliah di negaranya. Kok bisa? Mereka nggak rugi, ya enggak. Bahkan pemasukan terbesar kalau di Australia ya, di Australia itu pemasukan terbesar, salah satu devisa negara terbesar itu dari mahasiswa internasional. Dari mekanisme beasiswa itu satu-satu. Dan daftarnya gampang. Kalau di Indonesia kan kalau misalnya kita mau kuliah S2, biasanya kita diminta akreditasi, ya kan? Akreditasi kampus, akreditasi program studi. Nah, kalau di luar negeri nggak ada. Jadi cukup diri kita, dan yang paling utama adalah kemampuan bahasa Inggris. Itu yang penting. Ya, jadi bahasa Inggrisnya yang harus bisa. Ya masa kita mau pakai bahasa Madura Australia, nggak ada yang ngerti nanti. Nanti dosennya nggak ngerti, kalian juga nggak ngerti. Jadi yang harus pertama kali yang harus dipersiapkan adalah bahasa Inggris. Oke, boleh dilanjut kan? Nah, ini beberapa nama beasiswa kuliah ke luar negeri. Kalau misalnya teman-teman ada yang berminat,
ada banyak sekali macamnya. Kecil ya, saya bacakan aja. Jadi yang pertama ada beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua ada beasiswa AAS, Australian Awards Scholarship, itu dari pemerintahnya langsung, pemerintah Australia. Jadi biasanya itu pemerintah negara maju kayak di Australia itu dia memang menargetkan ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi ada banyak sekali beasiswa, terutama itu kalau di AAS itu untuk mereka dari Indonesia Timur. Atau kalau misalnya itu namanya targeted ya, targeted scholarship. Biasanya dari Indonesia Timur kayak Papua, dari dari wilayah-wilayah yang kalau istilahnya itu wilayah 3T, terdepan, terluar, apalagi satunya ya, bukannya daerah 3T yang maksudnya yang masih kurang berkembang. Itu biasanya untuk putra-putri dari daerah sana itu ada mekanisme beasiswa khusus. Nah, sama juga untuk orang-orang yang dia aktif di organisasi. Nah, ini untuk teman-teman yang aktif di organisasi, kemudian menjadi aktivis misalnya ya, aktivis yang dia memang aktif di situ, itu bisa mengikuti beasiswa melalui jalur ini. Untuk yang umum bisa juga, tapi persaingannya sangat ketat karena kuotanya terbatas. Jadi LPDP ini yang paling banyak kuotanya, ini banyak. Jadi istilahnya kalau katanya teman-teman WORDI, namanya WORDI, kalau misalnya sudah menerima LPDP itu namanya WORDI. Jadi kalau katanya teman-teman WORDI, sebenarnya kalau kita ikut beasiswa LPDP itu kita tidak bersaing dengan orang lain, enggak, karena kuota itu sangat banyak, ribuan, puluhan ribu bahkan. Dan itu kuotanya tidak terisi, tidak semuanya terisi tiap tahun. Jadi tergantung kita siapa yang mau ikut. Tapi musuhnya, lawannya itu bukan orang lain, tapi diri kita. Kita memantaskan diri sesuai atau enggak dengan persyaratan yang diminta sama LPDP. Jadi kalau misalnya LPDP minta A, B, C, D, kita sudah memenuhi enggak? Kayak gitu. Jadi bukan bersaing dengan saya dengan si A, si B, si C, enggak, tapi bersaing dengan diri kita sendiri. Kita pantas atau enggak untuk dapat LPDP. Karena kuotanya sangat banyak, dalam negeri maupun luar negeri. Siapa yang mau habiskan uang pajak negara kalau bukan kita? Jadi kita gunakan ya kan? Kita gunakan untuk kuliah daripada diambil oleh para koruptor, ya kan? Mending buat kita, buat kuliah S2 ke luar negeri, S3 ke luar negeri. Bahkan S2, S3 ini kalau dulu ya awal-awal itu bisa bawa keluarga. Jadi anak sama istrinya atau anak sama suaminya itu dibiayai sama LPDP. Enak kan? Sudah kuliahnya gratis, keluarganya dibiayai, tinggal di luar negeri, apa lagi yang kurang? Jadi enak daripada diambil koruptor kan? Oke. Kemudian ada Endeavour Scholarship yang nomor 3 ini untuk Australia juga, tapi biasanya kalau Endeavour ini khusus untuk S3 saja, jadi program doktoral. Kemudian ada yang nomor 4 beasiswa Fulbright. Beasiswa Fulbright di sini dari Amerika Serikat. Kalau ada yang mau kuliah di Amerika, boleh silahkan ada beasiswa Fulbright. Saya juga pernah daftar beasiswa Fulbright ini. Saya sudah nyiapin berkas-berkasnya semuanya, tapi saya kurang beruntung, jadi belum dapat. AAS juga saya pernah coba. Jadi hampir semua beasiswa yang saya lihat di sini saya pernah coba, tapi nggak lolos. Gitu ya. Jadi perjalanannya panjang, teman-teman. Kita kalau melihat orang, oh enak ya bisa dapat beasiswa LPDP ke luar negeri, tapi nggak tahu kan perjalanannya di belakang gimana, nangis-nangisnya nggak tahu kan, perjuangannya nggak tahu. Nah, kemudian ada yang nomor 5 ini beasiswa Erasmus. Nah, beasiswa Erasmus di sini dia mirip seperti joint degree. Jadi misalnya teman-teman kuliah misalkan di sini S2, tapi PTN ya kalau di dalam negeri itu harus PTN. Misalnya kita ambil contoh misal kuliah di UI, misalnya UI atau di UGM misalnya ya S2-nya. Nah, nanti tahun kedua kita bisa ambil di Eropa. Nah, itu pakai Erasmus. Atau bahkan bisa ambil di Eropa itu kan ada beberapa negara di sana. Kayak misalnya di UK itu kan ada beberapa negara bagian. Kita bisa ambil beberapa kampus. Itu enaknya Erasmus. Atau di seluruh benua Eropa. Di Inggris bisa, di Jerman bisa, di mana lagi Prancis misalnya bisa. Jadi enak kalau misalnya ambil Erasmus. Kemudian nomor 6 ada beasiswa di
membiayai cuma biaya hidup, dan biaya hidupnya nggak terlalu mahal. Maksudnya mirip dengan hidup di kota besar di Indonesia, kayak di Jakarta, di mana ya, di Jogja, di Surabaya, dan itu kayak 4 sampai 5 juta per bulan. Jadi masih bisa kalau misalnya punya uang gitu ya, bisa mau ke Jerman, mau ya. Itu beasiswa di Jerman. Ada lagi kalau khusus dari pemerintah Prancis, ada namanya beasiswa Eiffel. Tahu Menara Eiffel? Paris, betul. Menara Eiffel. Nah, kalau mau ke Menara Eiffel, ambil beasiswa Eiffel di Prancis. Gitu. Ada. Jadi tiap negara itu ada. Atau misalnya ada yang suka Jepang, suka nonton film animasi Jepang, bisa itu kartun Jepang, bisa ke Jepang. Namanya Monbu Kagakusho. Monbu Kagakusho itu namanya beasiswa Jepang. Itu khusus dari pemerintah Jepang. Kemudian ada beasiswa Turki. Nah, beasiswa Turki ini saya pernah coba. Jepang ini juga pernah. Ya sama seperti yang lain, belum lolos. Jadi beasiswa Turki ini Turkiye Bursary Scholarship. Kalau Turkiye ini saya pernah berapa kali ya? 2 atau 3 kali ya. Dulu waktu S2. Terus tahun kemarin atau tahun sebelumnya saya pernah coba lagi yang Turkiye untuk yang S3, tapi belum dapat. Sepertinya kalau yang S3 karena profesornya nggak cocok dengan penelitian saya. Jadi kalau S3 itu kita harus sudah punya penelitian. Jadi cari calon profesor. Jadi nggak cocok, nggak dapat saya. Kemudian beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening ini dari pemerintah Inggris. Nah, Chevening ini spesialnya dia nggak memerlukan bahasa Inggris di awal. Jadi daftar aja dulu, keterima baru daftar bahasa Inggris. Nah, bisa ini kalau yang Chevening itu dari pemerintah Inggris. Biasanya ini di UK, di United Kingdom. Enak kalau kalian misalnya yang suka bola, mau ke Manchester United, mau ke Manchester City, atau apa Liverpool. Jadi teman-teman saya yang LPDP terus kuliahnya di UK, kalau pas lagi liga apa ya namanya ya kalau di sana, Liga Eropa lah, mereka nonton langsung ke stadionnya. Karena di sana jarak antar negaranya kan dekat, paling cuma ada yang sejam, ada yang 30 menit, cukup naik kereta aja sudah nyampe. Apa nggak enak? Kuliah gratis, nonton bola langsung di stadionnya, ya kan? Nah, itu di beasiswa Chevening kalau di Inggris. Kemudian ini yang ke-11, Stipendium Hungarikum Scholarship Program. Itu di Hungaria, di negara Hungaria. Ini juga Eropa, tapi grade-nya ini lebih rendah Hungaria. Cuma ya belum beruntung juga saya. Saya sudah 2 kali yang ini, sudah 2 kali daftar. Yang untuk S3 ya, saya sudah daftar lagi untuk S3. Yang pertama itu saya belum dapat karena SIDN saya belum keluar. Saya belum menjadi dosen tetap waktu itu. Nah, kalau sekarang sudah jadi dosen tetap, sudah punya SIDN. Cuma yang kedua kalinya ini untuk kemarin pas daftar itu ada yang kurang lengkap berkas saya. Jadi kayak buru-buru, deadline kayak gitu, jadi belum keterima lagi. Kemudian ada beasiswa Polandia. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang, kebanyakan dari beasiswa ini memang mempersyaratkan bahasa Inggris. Tapi ada juga kampus yang tidak mempersyaratkan bahasa Inggris. Contohnya, misalkan seperti beasiswa Polandia. Beasiswa Polandia ini dia tidak mempersyaratkan bahasa Inggris, tidak mempersyaratkan TOEFL. Ada yang tahu TOEFL? TOEFL itu adalah tes bahasa Inggris yang bisa diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, terutama kalau TOEFL ini diminta oleh negara-negara seperti Amerika, karena memang TOEFL ini buatannya Amerika, punyanya Amerika. Nah, ada lagi satunya namanya IELTS. IELTS sama, dia mirip seperti TOEFL, akan tetapi kalau IELTS ini dia lebih global, dia punyanya pemerintah Inggris, punyanya British Council. Nah, kalau IELTS ini lebih luas, jadi negara Amerika mau, negara Inggris mau, negara-negara persemakmuran Inggris kayak Australia itu juga mau, bahkan dalam negeri sangat mau kalau IELTS. Hanya saja IELTS di sini harganya lumayan mahal, sekali tes ambilnya 3 juta. Sekali tes itu ambilnya 3 juta, atau bahkan lebih kalau sekarang karena dolar sudah naik kan, tergantung dolar. Jadi ada banyak sekali beasiswa. Kemudian kalau misalnya mau yang dekat-dekat nih, mau yang dekat-dekat ada
beasiswa khusus dari pemerintah Brunei. Atau Singapura. Nah, Singapura kan lebih dekat lagi. Singapura itu jangan salah, dia walaupun negaranya kecil tapi kaya. Dia negara kecil tapi kaya. Saya pernah ke Singapura. Waktu itu kebetulan tugas S2 saya, kan biasanya kalau akhir semester ada tugas ya. Tugas kuliah saya itu saya presentasikan di Singapura, ikut international conference di Singapura. Di situ sekitar 5 hari. Jadi kalau di Singapura itu kecil, jadi kalau misalnya mau keliling, seharian mau keliling Singapura itu bisa. Naik kalau istilahnya kalau di Indonesia kayak MRT itu loh, kalau di Jakarta. Jadi ikut kereta aja keliling-keliling di sana. Sudah mengelilingi Singapura. Singapura itu kecil negaranya, tapi kaya. Negara maju. Oke, itu ya jenis-jenis beasiswanya. Nanti kalau misalnya pengen sharing-sharing boleh nanti ya kita sharing ya. Kalau negara apalagi India juga ada, Cina juga ada teman saya yang dapat beasiswa di Cina. Jangan salah loh Cina. Bahkan kalau hadisnya Nabi mungkin teman-teman lebih tahu dari saya. Tuntutlah ilmu hingga di Cina kan. Karena di sana semuanya sudah serba maju kan. Teknologi apa sih yang nggak bisa ditiru sama Cina? Ya kan? Nah di sana juga ada namanya Chinese Scholarship. Itu ada dari pemerintah Cina. Dan teman saya kebetulan waktu itu teman yang sama-sama belajar bahasa Inggris itu keterima di sana. Bisa lah sharing misalnya dan teman-teman yang minat mau Cina. Oke, next please. Nah, yang tadi Mbak sebelumnya. Mungkin saya pengen tahu dulu teman-teman ada nggak yang pengen dapat LPDP? Ada nggak yang pengen dapat LPDP? Pengen. Oke, Mas, kalau boleh tahu kenapa pengen dapat LPDP? Kekurangan biaya. Oke, ada lagi? Siapa yang lain? Yang cewek ada nggak yang pengen dapat LPDP? Kenapa Mbak? Pengen apa? Hidup terjamin. Hidup terjamin. Iya benar, memang terjamin selama di sana. Jadi biaya hidup itu sudah dapat. Jadi kalau dulu itu waktu saya mau berangkat ke Australia, tepatnya itu 2019, Juli 2019. Kebetulan waktu itu lagi winter, lagi musim dingin. Jadi pas mau berangkat kita sudah dapat sangu. Nyampe di sana dapat sangu lagi. Terus habis itu dapat uang bulanan lagi. Jadi enak kalau dapat. Apalagi kan kalau di sana dolar ya, dolar Australia. $1 kan namanya AUD, Australian dollar. Jadi dolar Australia itu kalau dikonversi ke rupiah itu 10.000. Anggaplah kita dapat misalnya kalau punya uang gitu ya, saya masih punya lembaran bawang ya, sekarang saya coba lihatkan ke kalian. Saya masih nyimpan uang dolar. Ya buat kenang-kenangan, siapa tahu masih mau kesana lagi kan ya. Saya mau ikut? Saya coba cari dulu. Jadi mana ada kalau teman-teman dulu. Jadi ini adalah uang sana. Ini $100. $100 kalau di Indonesia berapa itu? 1 juta. Ini uang segini 1 juta loh. Oh. Kebetulan cuma punya satu ini Mas. Kebetulan cuma punya satu. Jadi ini memang saya nggak saya tuker karena memang ini mau saya pegang sendiri. Kalau kayak buat motivasi saya harus balik lagi ke sana. Nggak tahu kapan sih. Gitu ya. Jadi uang satu kayak gini udah 1 juta. Mohon maaf tapi saya nggak bagi ya, karena cuma satu. Oke. Seperti itu. Kemudian juga kalau di yang seperti yang saya share tadi, jadi kalau misalnya teman-teman
kalau punya anak dibawa ke sana, malah anaknya malah dapat ini gratis untuk kuliah, kuliah sekolah. Kalau S3 ya, jadi teman-teman saya itu kalau yang sudah S3 itu rata-rata bawa anaknya, bawa anak sama istrinya. Nah itu nanti istrinya dapat tunjangan, anaknya dapat tunjangan, kurang apa lagi kan? Oke, terjamin kalau kata mbaknya tadi. Oke, next mbak. Sudah, lanjut lagi. Ini yang tadi saya jelaskan, jadi LPDP itu adalah lembaga yang mengelola dana abadi untuk pendidikan melalui beberapa mekanisme beasiswa. Tadi sudah dijelaskan ini. Nah ini ada beberapa mekanisme. Ini teman-teman bisa pilih nanti mau ikut yang jalur mana, asalkan tidak jalur yang tersesat ya. Ikut jalur yang benar. Oke, ada yang program umum. Program umum di sini ada beasiswa reguler namanya. Ini untuk semua orang kalau reguler. Jadi semua orang bisa mendaftar dengan catatan nanti ada persyaratannya di bawah nanti. Jadi beasiswa reguler itu untuk siapapun bisa mendaftar. Oke. Kemudian beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, untuk perguruan tinggi utama dunia ini khusus untuk mereka-mereka yang diterima di kampus-kampus terbaik di dunia, top 100. Top 100 maksudnya 100 universitas terbaik di dunia. Termasuk seperti Harvard University, Stanford University, Columbia University. Tahu, pernah dengar? Kalau Harvard sering ya dengar ya. Harvard, Stanford. Kenal Maudy Ayunda? Nah itu teman saya. Gak percaya? Ya gak percaya. Memang dulu bukan teman asli. Cuma teman waktu itu sama-sama URD LPDP. Maudy aja ikut LPDP. Tapi kalau yang Maudy Ayunda itu dia tipenya yang parsial, beasiswa parsial yang nomor 3. Jadi separuh dibayar LPDP, separuhnya lagi dibayar sendiri. Kebetulan Maudy Ayunda itu satu angkatan sama saya yang beasiswa LPDP. Pas cuma awalnya satu PK, persiapan keberangkatan namanya. Jadi kalau kita sudah dapat LPDP, kita akan dapat yang namanya persiapan keberangkatan kayak sama, kayak training gitu, pelatihan di Jakarta selama kurang lebih 2 minggu. Nah itu bareng semuanya, ada pembekalan. Nah waktu itu Maudy awalnya di kelompok saya, di angkatan saya. Tapi karena kendala jadwal syuting dan semacamnya, namanya artis, akhirnya dia reschedule, nggak jadi di kelompok saya. Ke PK selanjutnya mundur dia. Kayak gitu. Maudy, terus Tasya Kamila, tahu? Tasya Kamila? Nggak tahu. Ada yang anaknya dia imut-imut tapi sekarang udah punya anak. Suaminya juga kuliah di luar negeri. Tasya Kamila itu juga beasiswa LPDP. Artis padahal. Maudy, Tasya Kamila itu artis, sama artis tapi masih LPDP. Itu ya. Nah, spesialnya kalau yang program umum yang nomor 2, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, kalau misalnya teman-teman bisa keterima di top 100 ini, kalian akan dapat yang namanya dana tambahan khusus. Jadi kalau untuk mereka yang keterima di kampus-kampus terbaik di dunia, mereka dapat tambahan dana dari dana-dana yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi masih ada tambahan lagi dana wisuda itu sudah include, dana apa lagi ya, kesehatan selama di sana, namanya itu asuransi kesehatan itu sudah di cover. Visa, kemudian BP pesawat pulang pergi itu semuanya ditanggung. Jadi terjamin lah kalau kata mbak tadi hidupnya. Kemudian ada program targeted. Nah, program targeted di sini itu beasiswa khusus kelompok-kelompok tertentu. Contohnya PNS itu bisa pakai mekanisme LPDP. Jadi dia sudah PNS terus dapat LPDP lagi. Ada teman serumah saya, beliau perempuan, guru bahasa Inggris dari Dimberko itu, sudah ASN, sudah jadi PNS. Tapi dia daftar LPDP untuk kuliah S2 di Monash University dan keterima. Jadi udah PNS, terus dia dapat LPDP, alhamdulillah ya. Terus TNI, Polri itu juga bisa. Kemudian beasiswa kewirausahaan. Nah, beasiswa kewirausahaan ini jadi
yang tertarik, nanti saya bantu carikan panduan. Kemudian beasiswa pendidikan kader ulama. Ini biasanya khusus untuk mereka yang kader-kader ulama. Jadi yang memang concern di bagian dakwah, itu bisa masuk gitu. Beasiswa dokter spesialis dan subspesialis, ini untuk dokter dan kedokteran. Nah, ada lagi ini program beasiswa afirmasi. Nah, saya masuk di program afirmasi ini. Dan afirmasi di sini persyaratannya lebih rendah daripada beasiswa reguler. Pertama, untuk beasiswa penyandang disabilitas. Jadi untuk mereka yang punya, mohon maaf, kekurangan gitu ya, disabilitas, entah itu secara fisik ataupun secara mental seperti itu bisa melalui program ini. Kemudian yang kedua ada beasiswa putra putri Papua. Nah, ini memang dispesialkan Papua. Jadi khusus mereka yang dari Papua bisa mengikuti jalur ini. Kemudian beasiswa daerah afirmasi. Nah, itu yang tadi saya bilang dari daerah 3T. Kalau di Madura apakah ada daerah 3T? Dulu ada. Tapi sekarang sudah nggak ada. Daerah 3T-nya itu ada di Sampang. Jadi persyaratannya, salah satu persyaratannya adalah punya KTP sana aja, punya KTP sana. Kemudian kalau nggak salah apa SD-nya, sekolah di sana, SD atau SMP-nya sekolah di sana, itu bisa masuk dari ini. Tapi kan sekarang di Madura sudah nggak ada ya daerah 3T. Kemudian yang terakhir beasiswa prasejahtera. Nah, saya ambil yang nomor 4 itu karena dari keluarga prasejahtera. Istilahnya, kalau istilah yang lebih kasarnya, keluarga tidak mampu gitu aja. Yang mana mampu uang kuliah S2 1 miliar, dari mana saya dapat uang 1 miliar kuliah S2? Nah, saya pakai jalur beasiswa yang terakhir, yang beasiswa prasejahtera. Oke, coba kita lihat persyaratannya. Pendaftarannya dulu. Ini kalau yang 2024 kebetulan sudah tutup ya teman-teman, karena ini kan sudah bulan Desember, bulan tahun. Jadi teman-teman bisa persiapkan untuk beasiswa di 2025. Nah, biasanya kalau LPDP itu ada 2 tahap 1 dan tahap 2. Nah, kalau tahap 1 itu biasanya dibuka di bulan Januari Februari. Jadi siap-siap dari sekarang. Kalau misalnya ada yang sudah lulus di sini atau yang mau lulus? Belum ada. Jadi kalau yang sudah mau lulus atau misalnya mau lulus tahun depan, berarti ikutnya di 2026, di tahun depannya lagi. Nah, itu harus dipersiapkan. Biasanya bukanya itu di bulan Januari awal-awal tahun, tahap 1. Kalau misalnya teman-teman itu tahap 1, itu teman-teman bisa kuliah paling cepatnya itu bulan Juli sudah kuliah. Jadi seandainya misalkan teman-teman sudah lulus nih sekarang, kemudian mau daftar di bulan Januari, bulan Juli tahun depan itu sudah bisa berangkat ke kampusnya. Jadi cepat. Sekarang itu sudah cepat. Nah, kalau tahap 2-nya itu di bulan Juni bukanya, di bulan Juni sampai bulan Juli. Jadi ada persiapan sekitar 1 bulan. Kalau bisa sebelum itu, karena banyak yang perlu persiapan. Kalau di tahap 2 ini dia berangkatnya intake paling cepat tahun depannya, Januari tahun depannya lagi. Oke, itu ya jadwalnya, perlu dicatat kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk tahun-tahun berikutnya setelah kalian lulus. Oke, jadi dari soal PDP tahap 2 di 2024 yang tadi di bulan Juni sama bulan Juli yang bukanya itu di bulan Juni. Nah, proses seleksi itu ada 3. Ada seleksi administrasi, jadi ada beberapa yang perlu di-upload. Salah satunya ada ijazah. Jadi makanya kalau teman-teman belum punya ijazah belum bisa daftar. Jadi harus lulus dulu baru bisa daftar. Sekarang waktunya mempersiapkan diri. Apa yang perlu dipersiapkan nanti saya jelaskan. Jadi seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik. Kalau bakat skolastik di sini mirip seperti ujian, pernah lihat soal-soal PNS kayak gitu, pernah nggak? Atau soal-soal SBM kalau mau masuk PTN, ya soalnya kayak bahasa Indonesia,
matematika yang dasar-dasar, tapi pakai komputer biasanya. Gitu, seleksi bakat skolastik. Kemudian yang ketiga seleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini biasanya pakai wawancara. Jadi nanti diwawancarai, kalau misalnya mau ke luar negeri biasanya pakai bahasa Inggris wawancara. Kalau mau dalam negeri pakai bahasa Indonesia. Nah, itu harus mempersiapkan tulisan proposal. Nah, ini khusus untuk beasiswa LPDP yang mendaftar dengan LOE unconditional. LOE unconditional itu adalah letter of acceptance. Istilahnya itu adalah surat tanda terima dari kampus. Jadi kalian sebelum daftar beasiswa itu lebih baik kalau misalnya kalian daftar kampusnya dulu. Jadi kayak saya dulu, sebelum saya daftar LPDP, saya daftar kampusnya dulu. Gimana cara daftar kampus? Langsung buka website kampusnya. Atau ini cara cepatnya. Cara cepatnya adalah kalian bisa pakai agen. Agennya itu bisa IDP namanya. Di Surabaya itu ada. Saya dulu pakai agen IDP. Agennya ini resmi kok, bukan kayak TKO kayak mau TKW itu enggak. Itu resmi memang dari pemerintah Australia. Jadi mereka membantu kita mendaftar kampus di Australia tanpa bayaran sama sekali. Kok bisa sih ada di dunia ini yang gratis seperti itu? Karena mereka nggak sebenarnya gratis, mereka akan dapat dari kampus. Kalau seandainya mereka bisa, misalnya saya daftar gitu ya, dan saya keterima di kampus, maka IDP ini dapat uang dari kampus saya. Jadi memang dibantu, benar-benar dibantu, mulai dari berkas, pengurusan LOE, itu semuanya dibantu. Iya, Surabaya. Tapi kan bisa kontak dulu. Ke Surabaya paling menyerahkan berkas-berkas saja. Cuma menyerahkan berkas-berkas. Nah, seperti itu. Jadi bisa dapat LOE. Ada unconditional, ada conditional. Apa itu artinya? Kalau yang unconditional itu sudah diterima tanpa syarat lagi. Jadi langsung masuk, langsung kuliah. Ada LOE kondisional. LOE kondisional ini berarti diterima tapi bersyarat. Syaratnya apa? Bisa jadi misalkan, misal sekarang kalian semester rata-rata di sini semester berapa? Ada yang semester 7? Ada? Semester 7. Misalnya semester 7 mau daftar gitu ya. Daftar dari sekarang kampusnya di sana. Nah, tapi kemungkinan nanti akan dapat LOE kondisional, diterima tapi bersyarat. Bersyaratnya apa? Syaratnya adalah ijazah. Nah, karena ijazahnya belum keluar. Jadi seperti itu. Oke, atau misalnya kondisional dengan syarat bahasa Inggrisnya belum terpenuhi. Itu juga bisa. Jadi bahasa Inggrisnya belum punya, tapi daftar duluan. Bisa seperti itu. Oke? Nah, kalau misalnya sudah dapat LOE kondisional, diterima tanpa syarat, itu sama LPDP bisa skip dari salah satu seleksi ini. Jadi kan ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, seleksi substansi. Kalau kalian sudah dapat tanda terima dari kampus tanpa syarat, bisa langsung diterima administrasi, langsung wawancara. Gak perlu tes komputer lagi. Jadi lebih enak, ada jalur cepatnya. Gak pakai orang dalam ya, gak pakai jalur ordal. Biasanya kan kalau pengen diterima gimana kerja apa pakai ordal. Nah, kalau LPDP enggak, dia pakai jalur resmi. Jadi LPDP ini yang saya tahu ya, dia memang fair ya, mungkin ya ada oknum-oknum tertentu mungkin ada, tapi kebanyakan dia fair. Dia nggak berdasarkan ini anaknya pejabat, ini anaknya apa enggak. Benar-benar yang sesuai kriteria. Dan kita itu tidak saling tikung. Biasanya kalau kita ikut LPDP, itu nanti di Telegram akan ada grup pendaftaran beasiswa LPDP. Nanti sesama peserta itu nanti akan saling bagi. Kayak misalnya tahap wawancara atau tahap bakat sekolah
Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman mau tanya-tanya LPDP ke saya, silahkan. Saya juga dulu seperti itu, dibantu oleh orang yang nggak kenal sama sekali. Saya pernah itu ya, esai kan nanti ada esai namanya. Esai saya itu dibaca dan dikoreksi oleh orang yang sama sekali tidak saya kenal. Di mana saya kenalnya? Dari YouTube. Saya nonton YouTube, kebetulan orang itu sharing bahwa dia keterima di Monash University dan dapat beasiswa LPDP. Jadi saya hubungi emailnya si YouTuber ini. Saya email, Kak boleh nggak bantuin revisi esai saya, dikoreksiin mana yang keliru, mana yang kurang, mana yang perlu ditambah gitu. Mau dia dikembalikan ke saya dengan catatan-catatannya. Padahal saya nggak kenal sama sekali. Jadi entah orang mana saya juga nggak tahu. Saya cuma kenal di YouTube aja. Dan itu juga cerita dari teman saya bahwa dia dibantu oleh orang yang nggak tahu dari mana. Nah, dengan semangat itu dia bilang, makanya kalau ada orang yang mau nanya LPDP ke saya, udah saya kasih aja gratis. Siapa? Silahkan mau nanya apa. Misalnya mau minta koreksi esai, boleh silakan. Oke? Kan ilmu harus dibagi kan? Biar dia pintar sendiri, biar pintarnya nular itu. Oke, lanjut enggak? Nah, ini sudah tadi. Sebenarnya ini adalah foto di sini, cuma nggak tahu kenapa nggak muncul ya. Di sini adalah foto LOE saya waktu itu, LOE surat tanda terima dari kampus ketika diterima oleh Monash University. Tapi nggak masalah, kita skip aja. Nah, bagaimana cara apply? How to apply LPDP? Bagaimana cara mendaftar LPDP? Pertama, teman-teman ini yang dikasih ini mendaftar secara online pada situs ini, https://beasiswa-lpdp.kementerian.go.id. Ini yang perlu kalian langsung daftarnya di situ. Semuanya online. Daftarnya di situ, buat akun dulu, akunnya ya nama, kemudian apa jenis kelamin, riwayat pendidikan dan semacamnya gitu. Riwayat pendidikan, riwayat organisasi gitu. Kemudian melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Pastikan melakukan submit. Kemudian ini. Jadi di nomor 4 ini ada dokumen-dokumen pendukung seperti surat rekomendasi. Nah, kalau mau daftar LPDP kita itu butuh yang namanya surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa didapatkan dari berbagai pihak. Misal, teman-teman nanti kalau sudah skripsi kan punya dosen pembimbing. Nah, surat rekomendasinya bisa dari dosen pembimbing. Saya juga seperti itu. Dosen pembimbing satu terutama ya, yang benar-benar kenal sama kita, tahu prosesnya kita ketika skripsi seperti apa. Jadi makanya kalau teman-teman lagi skripsi harus menjalin komunikasi yang baik dengan pembimbingnya. Jangan malah bertengkar. Nanti gimana mau minta surat rekom ke dosennya? Oke? Jadi bisa dari dosen pembimbing atau misalnya kalau kalian bisa dari dekan. Sini kan ada dekan. Atau bahkan kalau misalnya kenal bisa Pak Rektor atau Ibu Rektornya. Jadi itu bisa rekomendasi. Atau tokoh masyarakat bisa, tapi tokoh masyarakatnya itu harus benar-benar kenal. Jadi misal kalau teman-teman punya kenalan di DPR gitu ya, atau misalnya bahkan kenal camat atau kepala desa atau apa, tapi cuma kenal aja, nggak kenal secara personal, jangan. Mending yang berurusan dengan akademik. Bisa sih pejabat bisa, tapi harus yang kenal betul dengan Anda dan juga tahu bagaimana secara personal dan profesional. Oke, seperti itu. Itu surat rekomendasi. Biasanya dibutuhkan 2. Jadi kalau dulu saya ambil rekomendasi dari pembimbing, dosen pembimbing 1, kemudian sama Bu Rektor gitu. Karena kebetulan kenal sama Bu Rektor. Tapi kalau misalnya nggak kenal, dekan itu nggak apa-apa. Atau kalau yang sudah bekerja, misalnya kalian ini rata-rata kan fakultas tarbiyah, ya, fakultas tarbiyah dan pasti ngajar di sekolah. Nah, bisa ke kepala sekolahnya. Minta rekomendasi dari kepala sekolah. Oke, kemudian surat keterangan atau yang sejenis diterbitkan pada tahun 2024. Jadi, tapi surat rekomendasinya harus kalau daftar 2024 ya dipakainya 2024. Jangan mintanya 2023 dipakai 2025, sudah expired itu sudah. Sudah ada lusa. Next Mbak. Next lagi. Nah, ini
kepanduan. Nanti ini saya share aja ke apa namanya PPT-nya saya share. Jadi teman-teman kalau misalnya mau baca panduannya ini bisa dibaca di sini nih. Nggak boleh ini salah satunya ini bisa internet. Saya bisa. Jadi di situ tadi bisa jadi yang tadi itu adalah file buku panduan. Buku panduan itu lengkap mengenai persyaratan, kemudian kapan waktunya, waktu pembukaan, kapan seleksinya, itu di situ lengkap. Contoh esainya seperti apa, contoh surat rekomendasinya juga ada di situ. Jadi ada surat rekomendasi, ada surat pernyataan. Jadi surat pernyataannya itu isinya salah satunya ini. Pernyataan bahwa sedang tidak menerima beasiswa lain selain LPDP. Pernyataan yang kedua, mencintai bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai ikut kelompok-kelompok apa yang anti Indonesia, anti Pancasila, gitu. Yang anti Pancasila jangan sampai di situ. Karena salah satu pertanyaan saya waktu itu ya di wawancara, saya pernah ditanyakan tentang itu, pernah ditanyakan tentang ISIS, pernah ditanyakan tentang gerakan Papua Merdeka, gerakan Aceh Merdeka, ditanya. Jadi untuk melihat bagaimana komitmen kita ke Indonesia. Kemudian ini satu lagi poin yang paling penting, komitmen bahwa setelah diterima LPDP kalian harus balik ke Indonesia. Jangan-jangan nanti keenakan terus gak mau pulang ke Indonesia. Karena ada ya seperti itu. Ya, sudah diterima LPDP, enak di sana kan hidup sudah terjadi ya, terus dia gak mau pulang. Nah itu. Nah harus menandatangani pernyataan di atas notaris. Kalau misalnya nggak pulang, kalau ketahuan, ya harus mengembalikan uang negara sebanyak yang dia terima. Kalau nggak balik, tapi kalau balik ya aman-aman aja. Kayak saya kan balik kan, ya aman-aman aja. Ngapain nggak balik mau keluarga di sini kan? Terus memang tujuan kita kan belajar di luar negeri karena mau balik lagi ke sini, mau mengajarkan lagi ke orang lain. Oke, bisa nggak? Gak apa-apa kalau nggak bisa. Tidak di skip aja. Nah, ya. Belum. Atau di close dulu ya, yang PPT ditutup. Ini sudah berapa menit lagi? Sudah habis waktunya. 5 menit lagi. Oke, saya coba persyaratannya aja nggak apa-apa Mbak. Nanti. Nah, jadi yang tadi Mbak sebelumnya jadi dokumen yang dibutuhkan teman-teman yang harus dipersiapkan adalah biodata diri atau kurikulum vitae lah istilahnya. Tuh, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup itu perlu dipersiapkan. KTP. Nah, usia teman-teman kalau mau kuliah S2 dan dibiayai oleh LPDP maksimal 35 tahun. Masih muda kan? Masih muda. 35 tahun untuk S2, kalau mau S3 40 tahun maksimal itu. Maksimal usianya 40 tahun. Oke, kemudian scan ijazah S1 atau S2 asli atau legalisir. Jadi penting aslinya aja. Maksudnya di scan bukan ijazah aslinya disetorkan ke LPDP enggak, scannya. Nah, kalau mau ke luar negeri dan ijazahnya belum bahasa Inggris kayak punya saya, jadi harus diterjemah dulu. Ada penerjemah tersumpah namanya. Itu kayak personal tapi dia legal. Dia sudah punya sertifikat untuk menerjemahkan dokumen-dokumen penting seperti ijazah. Kalau butuh, saya punya kontaknya. Saya juga bukan saya yang menerjemah tapi orang lain. Dia banyak ya di Indonesia itu banyak. Ya salah satunya yang saya kenal itu bayar per lembar itu sekitar berapa ya? Sekitar 40 ke 70 per lembar. Kan ijazah nggak banyak ya, paling transkrip itu ijazah sama
bilingual bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya sudah nggak perlu diterima. Kalau punya saya belum, kalau yang di Indonesia. Nah itu kemudian bisa ijazah bisa SKM. Kalau seumpama teman-teman sudah lulus tapi ijazahnya belum keluar bisa SKM-nya yang dimasukkan. Tapi nanti kalau sudah ijazahnya keluar dilampirkan kalau sudah diterima sama LPDP. Kemudian transkrip nilai, nah nilainya itu minimal UPK-nya 3. Rendah kan? Ada yang IPK di bawah 3? Enggak, rata-rata 3 ke atas kan? Nah, berarti sudah masuk itu persyaratannya LPDP. Bisa daftar LPDP. Mau berangkat ke mana? MU, Manchester City, Liverpool, Madrid. Oke. Jadi minimal UPK-nya 3, tapi lebih tinggi lebih bagus. Kalau misalnya ada yang UPK 4, nah ada lebih bagus. Kemudian dokumen penyerahan ijazah. Nah, kalau misalnya kalian S1-nya di luar negeri, bisa itu. Ini ada cerita lucu. Dikit ya Mbak. Ada cerita lucu. Ada teman saya, dia kuliah S1-nya di Jepang, S2-nya di mana ya? Di Inggris. S2-nya di Inggris. Dia mau S3, tapi dia malah kembali ke Indonesia ikut LPDP. Terus alasannya ketika ditanya, kenapa kok kamu masih ikut LPDP? Wong S1, S2-nya sudah di luar negeri. Saya tuh cuma pengen ikut kayak ospek-ospek gitu. Di luar negeri nggak ada ospek katanya. Iya beneran. Jadi dia cuma pengen ikut PK-nya LPDP kan itu mirip kayak bimbingan, terus kita apa ya kayak nyanyi-nyanyi, kemudian nari-nari kayak gitu. Nah di luar negeri nggak ada seperti itu. Jadi dia pengen ikut itu katanya, makanya ikut LPDP. Padahal S1 S2-nya sudah di luar negeri. Dia malah pulang ke Indonesia ikut LPDP S3. Nah kemudian sertifikat bahasa asing. Kalau misalnya kalian mau ke Arab, karena kan jurusannya rata-rata di sini agama ya, bisa juga ke kampus-kampus di negara-negara Arab, misalnya Al-Azhar, misalnya di mana lagi? Mana teman-teman? Saya nggak ada riwayat kalau yang agama. Apa? Maroko, misalnya bisa. Iya benar bisa. Jadi sertifikat bahasa asingnya berarti diganti ke bahasa Arab. Solusinya gimana kalau bahasa asingnya nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa? Ya belajar, ambil kursus. Saya dulu lulus S1 itu 2016, langsung saya berangkat ke Paris, ke kampung Inggris. Jadi tanggal 20 Oktober 2016 saya lulus sudah. 22 Oktobernya, 2 hari setelah wisuda, saya langsung berangkat ke Paris. Saya istilahnya itu apa? Jadi bertapa di Paris, di kampung ini selama 2 tahun setengah. Ngapain aja 2 tahun setengah? Jadi belajarnya itu, belajar fullnya saya setahun. Belajar mulai dari basic, dari paling dasar sampai ke IELTS. Setelah 1 tahun saya jadi tutor di sana ngajar. Jadi tutor sambil lagi mahasiswa. Jadi udah dapat uang di Paris, udah dapat penghasilan dari ngajar, terus saya apply beasiswa. Jadi nggak gampang. Jadi untuk mencapai sebuah puncak itu ada prosesnya, ada tahap-tahapannya. Jadi kalau seandainya ada orang yang wah ini berhasil, jangan lihat berhasilnya, tanya di baliknya, tanya di balik itu. Bagaimana prosesnya, bagaimana proses berdarah-darahnya seperti itu. Oke, kemudian LOE unconditional. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan mau IELTS, saya waktu itu ambil IELTS dan sampai sekarang saya itu masih ngajar IELTS. Tapi kebetulan saya ngajarnya online. Jadi ngajar orang-orang yang mau kuliah ke luar negeri atau yang mau WHP istilahnya. Ini nih ada mekanisme baru WHP, tapi di luar minat juga ya. WHP itu bekerja di Australia dengan gaji dolar. Siapapun bisa, asalkan umur kalian masih di bawah 30 tahun. Ada yang sudah 30 tahun? Ada, tapi nggak banyak kan? Sebagian besar masih di bawah 30 tahun. Itu bisa. Jadi WHP ini namanya Working Holiday Visa. Bekerja di sana, jalan-jalan, kerjanya santai. Kayak misalnya metik buah. Nah, saya pernah di sana metik buah, buah beri, blueberry, blackberry, kemudian mulberry. Itu dapat uang. 1 tray segini, itu sudah satu tray kayak tahu kalau misalnya beli strawberry yang 10.000, nah segitu itu dapat 90.000. Bayangkan kalau sekali petik seharian bisa dapat 20 tray. Tinggal balikan aja kalian. 1 hari
ya karena kepadatan jadwal. Kemudian itu syarat IELTS-nya 6,0 untuk dalam negeri, kalau mau keluar negeri 6,5, 6,5. Kemudian LPN kondisional dokumennya boleh tingkatkan. Surat rekomendasi yang tadi bisa dari tokoh masyarakat atau akademisi. Template-nya sudah ada, jadi teman-teman tinggal isi aja. Kemudian surat pernyataan yang tadi, pernyataan bahwa akan kembali ke Indonesia, cinta tanah air, tidak akan ikut kelompok-kelompok separatis dan semacamnya. Kemudian surat usulan dari pejabat yang membidangi SDM untuk pendaftar PNS, TNI atau Polri. Kalau mereka yang bekerja di lembaga pemerintah harus ada surat izin belajar lah istilahnya. Jadi teman-teman nggak ilegal, belajarnya nggak ilegal, jadi atasannya tetap tahu. Dokumen SDM kalau sudah tetap, misalnya kayak saya mau kuliah S3, jadi harus menyertakan SDM. Profil diri, ada formulirnya, formulir pendaftaran yang perlu diisi. Next, komitmen kembali ke Indonesia. Ini yang penting. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Bagaimana isinya? Kemudian proposal penelitian khusus doktor, publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan dan pengalaman organisasi. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya pernah mempublikasikan, nanti skripsinya teman-teman dipublikasi. Walaupun itu cuma publikasinya konferensi, prosiding atau jurnal. Jurnal yang cinta atau yang nggak cinta boleh, nggak apa-apa. Yang penting publikasi lah teman-teman, biar ada riwayat gitu. Karena publikasi ilmiah itu diminta ketika kalian mau daftar beasiswa. Jadi skripsinya nanti dipublikasi, oke? Minta ke dosennya, dan itu bahkan bisa sama-sama untung, ke mahasiswanya untung, ke dosennya itu untung. Gitu. Itu untuk kepangkatan dosen, kemudian untuk mahasiswanya publikasinya bagus. Jadi bisa ikut dosen atau dosennya yang ikut mahasiswa untuk publikasi. Nah, oke, esai yang paling penting, nah ini, esainya itu kalian membuat esai tulisan ya. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana masa studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini yang penting. Jadi teman-teman harus membuat tulisan. Kalau kalian mau kembali ke Indonesia, kemudian apa saja nanti yang akan dilakukan. Itu. Ibaratnya kalau kita jualan, kalau kita jual barang gitu ya, kan kita punya toko, punya etalase. Jadi di toko itu ditawarkan, saya punya barang ini, silakan mau beli apa. Nah, esai ini ibaratnya ada etalase kita. Kita mau menawarkan, saya punya keahlian ini, saya punya keahlian ini. Pihak beasiswa itu yang menilai, mau nggak kasih beasiswa ke kita. Jadi ibaratnya ini adalah toko kita. Ini adalah etalase kita yang mau kita tawarkan ke si pemberi beasiswa, yaitu LPDP. Jadi harus sebagus mungkin di sini. Dan jumlah katanya adalah 1.500 sampai 2.000 kata. Ini yang saya maksud esai yang dikoreksi oleh orang yang entah di mana ini tadi. Jadi esainya dibuat dulu, dibuat misalnya nanti setelah studi saya mau jadi apa, mau ngapain, dan apa manfaat saya. Kalian nggak usah mulu-mulu kayak saya mau merubah Indonesia bebas dari koruptor. Gak mungkin, satu orang loh, Prabowo aja belum mampu kan jadi presiden baru berapa bulan. Tapi harus yang realistis. Misalnya saya nanti akan menjadi guru di salah satu sekolah, sekolahnya apa, sebutkan sekolahnya. Di situ saya akan berperan sebagai guru agama. Kenapa? Karena di wilayah saya banyak sekali kenakalan remaja, banyak sekali remaja-remaja yang mana dia itu bukan lulusan pondok, jauh dari pondok misalnya ya, jauh dari pondok pesantren, karena wilayah saya itu sangat terbelakang sekali misalnya, jauh dari pondok, tidak mengenal agama, atau ada pengetahuan agama tapi hanya sedikit, lebih banyak kepercayaan masyarakat. Jadi saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menjadi seorang guru di sana, saya akan mengajarkan tentang agama Islam. Nah, jadi anak-anak di sana saya akan didik sampai dia mengerti tentang agama Islam. Kayak gitu. Ada yang bahkan dia marbot masjid, ya, marbot masjid yang mana tugasnya sehari-hari itu tentang di masjid lah kayak gitu. Tapi dia diterima di LPDP. Kenapa? Dia bilang saya akan mengubah di situ di lingkungan saya. Dengan cara apa? Saya akan memperbaiki masjid, saya akan membentuk lembaga dakwah masjid, saya akan mengumpulkan para pemuda, kemudian saya akan bikin
mendidik mereka gimana caranya untuk dapat beasiswa juga supaya dia bisa kuliah ke luar negeri, bisa kuliah di dalam negeri, bisa dapat pendidikan yang lebih baik. Terima. Jadi nggak usah muluk-muluk kalian mau merubah Indonesia yang sangat besar ini, jangan. Cukup di lingkungan kalian. Atau bahkan nih, ada cerita teman saya, dia seorang jurusan psikologi, dia belum jadi psikolog, terus dia menceritakan di esainya bahwa dia pernah membantu tetangganya seorang anak yang dia punya kebutuhan mental gitu ya, kebutuhan khusus mental. Nah, dia bilang bahwa saya mungkin tidak memberikan kontribusi yang besar untuk orang banyak, tapi saya benar-benar memahami bahwa saya bermanfaat untuk orang yang saya bantu itu, padahal termasuk orang anak kecil lagi. Dia keterima itu ke Inggris. Mudah kan? Jadi nggak usah muluk-muluk sampai mau merubah Indonesia, mau mengubah Madura misalnya, mau dijadikan profesi Madura bukan? Nggak usah muluk-muluk. Yang penting posisi kalian di mana? Gitu. Jadi kayak saya dulu, kalau saya mau jadi dosen. Kenapa? Di Unija itu bukan kekurangan dosen, enggak, dosen sudah banyak, tapi dosen yang membidangi di bagian metode mengajar itu belum ada. Pada waktu itu di bagian metode mengajar, karena kan saya ngajarnya di pendidikan IPA ya, kalau biologi tidak ada, kimia ada, fisika ada, tapi yang khusus tentang metode mengajar itu belum ada. Dan saya mau ambil jurusan di Monash University dengan jurusan metode mengajar, namanya expert teaching practice gitu. Karena saya mau mengisi kekosongan itu, dari sekian banyak dosen di Unija belum ada. Kemudian yang kedua, saya nanti di masyarakat akan seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi gampang kok, gak usah takut ini 1.500 sampai 2.000 kata, paling cuma 2 lembar, 2 atau 3 lembar cuma. Sedikit itu lebih banyak skripsi. Skripsi kan sampai 100 halaman kan? 100 halaman sama lampiran-lampirannya. Jadi mudah ini. Intinya harus sinkron. Jadi mulai dari pengalaman kalian dulu, sebelum daftar LPDP, sebelum-sebelumnya kalian misalnya pernah pengalaman ngajar di jadi guru apa, kemudian nanti ketika kuliah saya mau ngambil jurusan ini karena mau meneruskan bakat saya yang kemarin, kemudian nanti setelah lulus saya akan mengabdi di sekolah yang tadi misalnya atau sekolah lain yang memang membutuhkan tenaga saya dan akan mengamalkan apa yang saya pelajari di saat ini di kampus saya. Jadi ada benang merah, jadi ada kesinambungan antara pengalaman di masa lalu, masa saat ini sedang kuliahnya, mata kuliahnya, kemudian masa depan. Itu 3 itu yang penting. Harus ada kaitannya. Gimana cara dapatnya? Dengan merenung teman-teman. Direnungi lagi. Coba ingat-ingat lagi. Saya pengalaman saya dulu apa saja. Di-list semuanya. Ambil yang paling penting, itu ceritakan. Ini kekuatan cerita cuma kalau di sini. Ya, sama ya sedikit riset tentang kampusnya. Saya mau ngambil mata kuliah jurusan misalnya pendidikan gitu ya. Kan sama ya kalian kayak saya pendidikan. Cuma kalau kalian yang lebih ke agama Islam, kalau saya pendidikan secara umum. Jadi riset kayak misalnya, oh di kampus ini ternyata ada jurusan pendidikan. Terus saya mau membidangi di bidang pendidikan agama Islam. Lihat mata kuliahnya, pelajari nama mata kuliahnya. Ya kalau yang di Arab mungkin pakai bahasa Arab ya. Jadi lihat mata kuliahnya apa saja, tulis di esainya. Nanti ketika saya balik ke Indonesia, saya akan mengamalkan ilmu itu sebagai guru ini di kelas ini. Harus spesifik kayak gitu loh teman-teman. Harus jelas, clear. Jadi itu yang apa ya? Jadi bukan cuma janji-janji yang ngawang yang cuma saya ini akan membangun Madura menjadi provinsi nomor 1 di Indonesia. Itu kan janji DPR ya. Kalau kita yang realistis saja, saya mau jadi guru di MI ini, mau ngajar ini, mau berkontribusi seperti ini, itu aja teman-teman. Gampang kok, gampang. Saya aja orang Madura, orang Sumeneb bisa dapat beasiswa PDP, bisa kuliah ke Australia. Masa kalian nggak bisa? Bisa dong. Bisa, sama-sama orang Sumeneb kan? Sama orang Sumeneb, sama-sama makan nasi cengkung untuk buah Maroki kan? Sama kok. Jadi pasti kalian juga bisa. Kayak gitu. Oke? Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Silakan kalau misalnya ada nanya jawab.
tepuk tangan yang keren dulu ya anak-anak. Oke, terima kasih Bu Cia. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Cia dari tadi tentunya menambah semangat dan juga penasaran kita untuk mengenali apa itu beasiswa LPDP secara lebih luas, dimulai dari persiapannya dan juga berbagai persyaratan untuk jalur beasiswa LPDP ini, dan juga kita sudah mengetahui banyak dari pengalaman dan pengetahuan dari kita ini. Semoga teman-teman sekalian bisa menangkap dari apa yang sudah Mbak Lia ini sampaikan dari tadi. Selanjutnya kita beralih pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Di mana pada sesi tanya jawab ini kita tidak batasi pertanyaan dari teman-teman dan juga tidak batasi waktu. Jadi teman-teman ini bisa lebih luas untuk bertanya pada Mbak Lia ini. Yang ingin bertanya silakan ajukan tangan terlebih dahulu. Yang perempuan apa ada yang mau ditanyakan? Saya betul boleh. Itu ada pertanyaan dari saudara Rona dan juga Kak Udin, dan juga dari Kak Dauri. Mungkin dimulai dari Rona dulu. Silakan sampaikan apa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mbak Moderator. Saya ingin menanyakan kepada Mbak Lia bahwa sejak kapan Mbak Lia itu memiliki keinginan untuk mengikuti atau masuk beasiswa, dan apa yang perlu dipersiapkan dan motivasi apa yang membuat Mbak Lia itu sangat bersikokoh untuk mengikuti LPDP tersebut. Terima kasih, mungkin itu sangat mewakili teman-teman, karena saya semester 1 masih semester awal mempunyai iming-iming kalau apa misal Mbak menjelaskan dengan detail tentang persiapan yang perlu dipersiapkan, mungkin itu menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Masih apa tadi? Final. Oke, masih semester 1. Oke, masih ada waktu nih. Masih banyak waktu untuk persiapan. Jadi, kapan pertama kali saya terbersit untuk kuliah ke luar negeri?
siapa gitu. Nah, terus habis itu, loh jangan salah, kuliah ke luar negeri itu tidak memandang kampus, tidak memandang jurusan, yang dipandang itu orangnya, backgroundnya seperti apa, kekuatan dari segi dari personalnya. Dan yang pasti kuliah ke luar negeri tidak memandang akreditasi, ya akreditasi kampusnya entah C, entah B, entah D atau Z, tidak ada. Jadi memandang orangnya mampu atau tidak. Oh gitu ya Pak. Nah berangkat dari situ sebenarnya awalnya saya sangat kecewa ya, karena memang pengen sekali ke PTN dapat bidik misi, sangat kecewa. Berasal dari kecewa itu, yaudah saya akan buktikan, nggak keterima di PTN, saya akan keterima di luar negeri. Kayak gitu beneran awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Jadi awalnya kecewa, terus trauma, nggak keterima di PTN, dan saya punya ke luar negeri aja. Terus sampai akhir dari perkuliahan sampai lulus. Habis itu saya membulatkan tekad, komitmen, benar-benar komitmen dengan pilihan saya. Saya tulis benar-benar ya, kan ada kalau seminar-seminar motivasi, kalau kalian punya impian, tulis secara nyata impiannya. Jadi waktu itu saya ada beberapa daftar impian. Jadi pertama kuliah di luar negeri, menguasai bahasa asing, memberangkatkan haji orang tua, kemudian punya pekerjaan sendiri dan semacamnya. Itu saya tulis di lembaran, saya tempel di kamar. Benar ini saya tempel. Saya pengen kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Itu ditempel di tempat tidur saya, di lemari, di pintu lemari, di pintu masuk, di jendela, di tembok-tembok, semuanya saya tempel. Ya, kemudian target-targetnya itu kalau saya mau kuliah ke luar negeri, saya harus melakukan beberapa hal. Satu, belajar bahasa Inggris kemarin. Dua, dekati dosen-dosen yang berpotensi untuk bisa membantu saya. Maksudnya kayak ngasih rekomendasi itu, terutama kayak Pak Rektor itu, kebetulan Rektor. Dan memang sebenarnya sudah dekat sih, sudah dekat. Kebetulan waktu itu saya ngajar anaknya Rektor, ngajar kelas privat. Nah, terus deketin dosen yang mana? Maksudnya deketinnya bukan dalam hal negatif ya, maksudnya deketinnya itu belajar ya. Waktu itu belajar dan minta rekomendasi, minta support dan segala macam. Dan kebetulan saya belum kenal sama sekali di sini di meja belum ada lulusan luar negeri sama sekali waktu itu. Belum punya kenalan ke luar negeri. Saya dapat kenalan yang kuliah ke luar negeri itu pas kepare. Jadi saya kepare langsung bulatkan tekad di sana. Uangnya dari mana? Uangnya itu adalah tabungan dari hasil saya mengajar. Jadi dari semester 5 saya sudah ngajar les yang tadi privat, door to door, terus ngajar di sekolah. Jadi uangnya itu saya tabung. Uangnya saya tabung buat kursus di Paris. Selama awalnya itu cuma mau 3 bulan, karena tabungan saya cuma cukup 3 bulan waktu itu. Terus sisanya dari mana? Sisanya ya disubsidi sama kakak waktu itu di Paris. Setelah itu saya sudah bisa ngajar jadi tutor, ketemu banyak teman ini. Jadi kalau misalnya kita nggak ketemu dengan orang yang sefrekuensi, maka semangat kita akan kendor. Gimana mempertahankan komitmen? Cari lingkungan yang suportif, jangan di lingkungan yang toksik. Jadi kalau misalnya teman-temannya toksik, ngapain sih kuliah di luar negeri kok jauh-jauh, kuliah di sini aja lah, ngapain jauh-jauh gitu. Nah itu toksik tuh. Jadi cari lingkungan yang suportif. Nah kalau di Paris itu saya ketemunya sama orang yang sama-sama pengen kuliah ke luar negeri. Jadi komitmennya itu terjaga waktu itu. Bahasa Inggrisnya terjaga juga, karena kan ngobrolnya bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris, jadi tetap terjaga. Jadi saya berusaha waktu itu bertahan di Paris dengan segala upaya kayak ngajar sana sini, buka les privat, ngajar jadi tutor, supaya apa? Vibes-nya, lingkungan yang positif itu tetap terjaga. Daripada saya pulang ke sini suruh nikah sama orang tua, perempuan kan, benar disuruh nikah. Lulus S1 loh, lulus S1 itu sudah lebih dari cukup untuk nikah. Jangan sampai S1, lulus SD aja banyak kan yang sudah nikah. Kalau disuruh, nah itu. Dan itu juga salah satu cara saya untuk kabur, bukan kabur ya, nggak di rumah supaya nggak disuruh nikah terus. Jadi saya tinggal di Paris waktu itu di Kampung. Nah, jadi seperti itu salah satu caranya menjaga komitmen. Pertama, tulis semuanya secara nyata dan benar-benar tahu targetnya, dilakukan. Jangan cuma niat, jangan cuma tidur. Saya pengen kuliah ke luar negeri, saya pengen ke Amerika,
kuliah di luar negeri itu ngerti. Tapi beliau supportnya masya Allah, maksudnya tahu biar kalau katanya ibu mereka yang anak kok lebih gitu. Makanya tak melarang yang anak kok. Jadi pasti apalagi kalau laki-laki pasti akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk laki-laki support sama orang tua. Ya. Dan yang itu tadi komitmen, harus komitmen. Kalau di awal sudah komitmen, jangan berhenti di tengah jalan. Jadi lika-likunya itu pasti banyak. Belajar bahasa Inggris saja itu sama sudah susah payah, sudah jungkir balik gitu. Jadi pasti ada masa-masa saat saya mau menyerah gitu. Tapi ingat lagi berapa banyak tenaga, berapa banyak pikiran, waktu, bahkan biaya yang sudah saya keluarkan untuk menggapai impian saya. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan. Itu pegang komitmennya. Dan saya balik lagi ke Sumedang itu adalah bagian dari komitmen saya. Karena waktu SMP saya memang bilang bahwa saya mau balik lagi ke kerja sama mata saya. Itu bagian dari komitmen saya. Itu ya. Selamat. Baik, apakah sudah puas dengan jawabannya? Atau yang mau ditanggapi di sini? Mungkin ada sedikit apa namanya yang dimaksud dengan kuliah yang benar. Kuliah yang Ya, benar. kuliah yang benar. Ya, teman-teman yang tidak menggambar bagaimana Oke, yang pasti bukan kupu-kupu ya, kuliah ulang enggak, bukan seperti itu. Karena kita nggak ada apa-apa, paling dapatnya nilai aja. Ya. Nilai kita kan nilai nggak bisa ngomong. Public speakingnya dari mana, kemampuan berorganisasinya gimana, kemampuan berkolaborasinya dari mana. Jadi pada saat kuliah kalian harus kuliahnya juga harus bagus, organisasinya harus bagus. Jadi saya waktu kuliah ini sedikit sharing saja supaya memotivasi kalian. Jadi pada saat kuliah di IPK saya itu saya pertahankan tetap bagus. Gimana caranya IPK saya itu tetap bagus dan alhamdulillah saya buktikan sampai lalu berorganisasi. Saya juga pernah jadi ketua BEM, pernah jadi ketua LM waktu itu. Tapi kuliah saya nggak saya tinggal. Saya juga pernah ikut organisasi di luar, organisasi ekstra kan biasanya kalau di kampus ada PMI, ada HMI dan gitu kan. Saya juga ikut seperti itu. Tapi kuliah saya nggak saya tinggal. Kuliah jalan, organisasi jalan. Kenapa? Karena itu akan menjadi portofolio saya. Ibaratnya tadi etalase saya untuk saya perkenalkan kepada pihak beasiswa. Saya layak untuk dibiayai. Saya layak untuk dibiayai beasiswa. Jadi organisasinya harus tetap berjalan, kuliahnya juga harus tetap berjalan. Jadi saya kebetulan waktu itu ya alhamdulillah bahkan saya dapat amanat untuk menjadi lulusan terbaik waktu itu. Dan padahal saya organisasi juga. Ya, ini maksudnya untuk memotivasi teman-teman. Jadi kalau sudah biasanya kan mahasiswa nih ya, mahasiswa kalau sudah aktif di organisasi jadi aktivis aja ya jalan. Kuliahnya ditinggal. Nah, jangan sampai seperti itu. Saya memutus paradigma itu. Waktu itu saya aktif di PMI kebetulan. Kemudian di kuliah tetap saya jalan. Biasanya kan kalau orang aktivis, ngapain sih aktivis? Paling juga cuma ikut demo. Sehingga saya aktivis bisa, saya kuliah juga bisa. Jadi dua-duanya jalan, akademik dan non akademik jalan. Gak harus juara kok, gak harus juara lomba. Kan biasanya ada juara lomba pencaksilat misalnya. Itu bagus kalau misalnya teman-teman punya itu bagus. Juara lomba apa, misalnya kesenian, boleh seperti itu bisa dilampirkan di situ. Nah, tapi kalau saya sendiri, saya belum pernah dapat juara nasional, olimpiade apa, belum pernah. Jadi yang saya mampu saja itu yang saya ceritakan. Dan pengalaman pada saat kuliah kan
kami saja, saya Udin seperti yang sudah disebutkan. Kebetulan saya sama ibu itu kakak lah, atau ibu ya? Kakak nggak apa biasanya kelihatan Iya, ya sama kakak aja ya. Karena kita gini kak, apa? Satu nasab dalam berorganisasi, sekalipun tidak satu nasab dalam keluarga, tapi nasib semoga sama. Amin. Yang perlu saya tanyakan pertama itu ada beberapa teman saya yang juga kuliah di luar negeri. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi itu, mereka itu melalui apa? Apakah mereka itu juga melalui LPDP atau mungkin ada beberapa instansi yang kemudian mereka bisa memberikan rekomendasi terhadap kuliah di luar negeri. Nah, kemudian ketika kita sudah berkomitmen untuk kemudian mendaftar menjadi bagian dari LPDP itu sendiri, apakah kita dapat menentukan sendiri kemana kampus tujuan kita, atau mungkin itu ada ketentuan dari LPDP itu sendiri? Kemudian yang terakhir, karena saya itu banget ya, ketika kita sudah keluar negeri kuliah, apakah di luar pembelajaran itu bebas merokok enggak? Ya itu saja buka. Terima kasih. Terima kasih Odin. Sudah dipahami ya Bu pertanyaannya. Bisa langsung dijawab. Pertanyaan pertama, kenapa kok orang bisa kuliah di luar negeri? Dari mana jalurnya? Ya, kalau misalnya kalian adalah pewaris gitu ya, pewaris tahta di keluarga, ya bisa jalur sendiri, kuliah aja, pakai uangnya orang tua. Bisa seperti itu. Tapi kalau kalian bukan pewaris, tapi perintis gitu ya istilahnya, jadi bisa melalui jalur beasiswa. Beasiswanya ya bisa salah satunya dengan PPP. Bisa juga kalau dari Kemenang itu juga banyak. Biasanya kalau Kemenang ini ke negara-negara Arab. Nah, kalian bisa searching. Cuma karena saya belum pernah searching di situ, jadi belum ada referensi. Tapi kalau info bahwa Kemenang itu beasiswa ke luar negeri itu juga banyak. Dan biasanya peminatnya sedikit malah Kemenang. Sama kayak PNS, peminatnya dari Kemenang itu sedikit. Malah itu peluang bagi kalian karena kalian di bawah nama Kemenang. Ya, di bawah nama Kemenang. Nah itu bahkan peluangnya sangat besar. Jadi cari di website Kemenang atau beasiswa LPDP juga bisa. Kampusnya apakah ditentukan? Kalau LPDP enggak, terserah kalian. Mau ambil kampus nomor 1 di dunia kayak Harvard sama Stanford, silahkan. LPDP mampu kok membayar. Ya, jadi silahkan kalian mau ambil kampus mana aja. Dan kampusnya itu memang tidak semua kampus luar negeri, tapi sebagian besar sudah masuk di daftarnya LPDP. Bagian besar kayaknya kalau kampus-kampus terkenal yang kalian sudah pernah dengar ada pada LPDP. Jadi bisa, terserah kalian kampusnya itu misalnya apa. Dan ini enaknya lagi kalau LPDP semua bidang dia nggak membatasi di bidang tertentu. Ada beasiswa itu yang dia membatasi di bidang misalnya khusus untuk jurusan teknologi saja atau jurusan lautan. Ada yang seperti itu. Tapi kalau di LPDP semuanya bisa. Jurusan filsafat, saya suka filsafat, itu bisa itu. Gimana caranya kalian self branding, mempromosikan diri ke pihak beasiswa LPDP, bisa itu. Terus pertanyaan ketiga apa? Yang terakhir, rokok. Merokok bisa kalau di Australia ya. Jadi saya cerita pengalaman sendiri kalau di Australia di Monash University itu bisa. Tapi merokoknya itu ada area tertentu. Jadi nggak kayak di sini di ruangan bebas merokok. Di mana bebas merokok? Kalau di Aussie enggak. Kalau di Monash itu biasanya sebelum masuk ke kampus itu ada ruangan memang bebas merokok. Tapi jadi sana kalau misalnya bukan kawasan area merokok, kemudian kalian merokok, sana ada tenda dari pemerintah Australia.
kemampuan bahasa Inggris saya dan mungkin waktu itu skor saya 457 skor saya. Untuk taraf ya seperti itu, taraf minimalnya berapa ya? Soalnya saya nanya ke dosen itu masih taraf bawah dahulu. Naik saya diremehkan gitu, padahal udah di 400. Jadi mungkin seperti itu. Mohon dijelaskan dengan topik. Oh iya iya, berapa minimalnya? Iya ada. Kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu sekarang apa sudah berubah. Kalau di zaman saya itu minimal IPK ya tiga, tapi luar negeri ya, tiga luar negeri maksudnya. Ya kalau DN ya tetap DN, standarnya dalam negeri. IPK 3 masuk dalam negeri. Tergantung kampusnya. Jadi IPK 3. Kalau misalnya di bawah 3, semester ini misalnya di bawah 3 itu biasanya dikasih peringatan dulu, nggak langsung dicabut. Nah nanti di semester depan bisa nggak mempertahankan jadi 3. Tapi masa kita sudah kuliah gratis, semuanya sudah terjalani, nggak usah mikirin keluarga, nggak usah mikirin apa-apa, IPK masih rendah, kan kayak terlalu. Jadi IPK 3 menurut saya juga nggak yang terlalu besar. Jadi komitmennya jadi tadi IPK-nya minimal 3. Saya tahu sekarang, saya belum update lagi. Kemudian yang kedua TOEFL ya. Nah, saya buka panduannya tadi yang nggak bisa dibuka. Jadi ada banyak sekali macamnya TOEFL.
kalau dia ikut program beasiswa afirmasi, ada kekayaan bahasa dari LPDP-nya dapat. Jadi nggak usah khusus sendiri, LPDP-nya menyediakan. Nah waktu itu saya kan ikut afirmasi, tapi kan saya sudah khusus duluan, saya sudah punya bahasa Inggris duluan, jadi nggak ikut pengayaan bahasa. Padahal dari LPDP dapat itu pengayaan bahasa. Dikhususkan bahasa Inggris, tesnya dibiayai sama LPDP. Enak kan? Dalam bahasa Inggris dibiayai dari itu dia dibiayai. Yang penting ini, kalau saya esainya itu yang dipersiapkan ya. Esainya yang dipersiapkan itu penting ya dalam esai. Jadi gimana caranya kita meyakinkan LPDP saya kandidat yang cocok, saya kandidat yang layak. Nanti terserah LPDP mau gimana kan, mau dikhususkan dulu atau gimana caranya. Jadi harus yakinkan dulu orang yang mau, ibaratnya kan dia mau investasi di kita, dia mau ngasih uangnya ini bakalan jadi barang yang benar atau enggak gitu. Jadi LPDP itu investasi ke kita, biayain dia, biar kita itu balik lagi ke Indonesia jadi orang benar gitu, jadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi jangan diniatkan untuk jalan-jalan di luar negeri. Jalan-jalan itu bonusnya saja. Ya walaupun bonusnya enak bener sih. Jalan-jalan musim kan, musim salju gitu kan. Main-main sama salju sama orang-orang salju. Itu bukan diskursus itu berlaku untuk semua negara nggak? Kan kata itu tadi kalau ke Jerman nggak harus bahasa Inggris tapi bahasa Jerman. Kalau ke Jepang harus bahasa Jepang. Iya, tapi kan kayaknya ke negara baru. Iya. Negara dalam satu waktu nggak bisa. Sama ya. Zimbabwe nggak masuk ya? Ada sih ada 3 opsi Bu. Karena pertama Amerika. Karena Super itu bisa Amerika. salah satu keluarga saya itu yang udah dari Amerika. Terus yang kedua kalau semisal udah nggak mendukung bahasa Inggris mungkin ke Malaysia aja. Malaysia itu bahasa Melayu, tapi di bahasa Inggris juga perlu. Karena di sana kan pakai bahasa Melayu dan bahasa Inggris kan, bisa lah. Modal bahasa Indonesia bisa. Tapi ini pengalaman saya kemarin di Indonesia itu kan ada summer school. Jadi kayak kuliah pertukaran pelajar gitu, student exchange ke Malaysia, kita kerjasama sama Malaysia. Dan itu ada pembekalan bahasa Inggrisnya dulu. Kenapa? Ternyata di perkuliahan itu memang tugas-tugasnya itu dalam bahasa Inggris. Tapi kalau komunikasi sehari-harinya bahasa Melayu, bahasa Indonesia bisa. Bisa Malaysia, dekat kan Malaysia? Kalau dari pemerintah Malaysia, apa ya? Tapi teman saya itu ada, dia dapat beasiswa di dari pendidikan tinggi. Dia dapat beasiswa di Malaysia, jadi kuliah S2-nya di Malaysia, S3-nya di Australia. Ada yang dapat beasiswa dari itu. Coba cari di mana beasiswa ke Malaysia. Ada. Malaysia kan negara tetangga, banyak kerjasama. Ada lagi? Ya ada. Yang cewek-cewek nggak ada nanya. Gak usah takut, saya juga perempuan kok. Sekolah sekarang ada jawab. Jadi apakah teman-teman sekalian sudah puas dengan jawabannya? Ya. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang bisa saya dapat dari pengembangan kuliah tadi. Yang pertama, kita sudah mengetahui ya LPDP itu apa. LPDP itu merupakan program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia untuk
sudah berada